Apple, ketika kita mendengar kata Apple mungkin terlintas di pikiran mengenai smartphone iPhone atau MacBook. Apple adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Tidak hanya pengembangan hardware saja, namun mereka juga mengembangkan software sendiri untuk mendukung platform iPhone Operating System iOS dan macOS. Apple dikenal sebagai perusahaan yang tertutup. Mereka juga sangat menjunjung privasi penggunanya demi kenyamanan menggunakan produk Apple. Dengan kebijakan menjaga privasi ini, tidak heran produk Apple sangat diminati dan meledak di pasaran. Selain itu, mereka juga dikenal saat ini sebagai perusahaan penyedia perangkat teknologi terbaik di dunia dengan produk-produk berkualitas dan mumpuni. Dari kesuksesan Apple itu sendiri, lalu apakah kalian tahu siapa sosok orang di balik Apple Inc? Ya, dia adalah Steve Jobs, founder Apple. Lalu bagaimana sejarah dan kisah sukses Steve Jobs saat bersusah payah mendirikan Apple? Berikut kita akan membahas profil dan biografi singkat serta cerita inspiratif dan perjalanan hidup CEO Apple Steve Jobs yang mungkin akan memberikan pelajaran dan pengalaman berharga untuk kita. Simak penjelasannya. Kisah sukses pendiri Apple, Steve Jobs. Abdul Latif Jendali atau dikenal sebagai Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Ayah Steve Jobs bernama Abdul Fattah Jendali seorang profesor ilmu politik berkebangsaan Suriah, serta ibu bernama Joanna Simpson seorang petalok bahasa wicara berkebangsaan Amerika Serikat. Akan tetapi sejak bayi Steve Jobs diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dan tinggal di California. Dari kedua orang tua angkat ini akhirnya memberikan nama Steve Jobs. Ia juga mempunyai adik perempuan bernama Mona Simpson dari orang tua aslinya. Pada saat ibu kandung Steve Jobs sedang mengandung dirinya, ibu kandung Steve memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan kuliah. Ditambah ayah kandung Steve bukan juga seorang lulusan sarjana. Pada akhirnya kedua orang tua kandung Steve Jobs memutuskan untuk mencari orang tua angkat untuk mengasuh Steve dengan harapan Steve Jobs bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Mereka pun lebih memprioritaskan seorang yang mempunyai pendidikan tinggi agar Steve nanti disekolahkan di jenjang yang sama. Akan tetapi, harapan kedua orang tua kandung Steve Jobs tidak terwujud. Orang tua angkat Steve Jobs bukanlah seorang lulusan sarjana, bahkan ayah angkatnya tak lulus SMA. Awalnya ibu kandung Steve tak setuju, namun kedua orang tua angkat Steve berhasil meyakinkan ibu kandung Steve dan berjanji akan menyekolahkan Steve sampai jenjang yang tinggi. Steve Jobs menjalani pendidikan SMP hingga SMA di Cupertino, California. Sepulang sekolah, ia juga menjadi staf pengajar di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California, bersama Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple. Setelah lulus SMA pada tahun 1972, Steve Jobs melanjutkan studinya di salah satu universitas Amerika yang unggulan, mahal yaitu di Red College di Portland, Oregon. Akan tetapi studinya tidak berjalan dengan baik. Steve justru dikeluarkan atau drop out dengan sebuah alasan dan hanya bertahan 1 semester. Pada waktu itu Steve Jobs sangat frustasi. Akan tetapi ia tidak terus terbuai terlalu lama dan langsung bangkit. Jika saya tak pernah dikeluarkan dari tempat belajar hanya 1 semester mungkin Mac saat ini tak akan memiliki multiple typefaces atau font-font yang proporsional. Ada pertanyaan yang terlintas di pikiran kita, bagaimana Steve Jobs bisa kuliah di salah satu universitas mahal sedangkan orang tua angkatnya tidak mempunyai ekonomi yang terbilang baik. Pada awalnya Steve Jobs bersikeras untuk kuliah di Red College, ia juga mengetahui bahwa kuliah di sana akan menghabiskan semua tabungan orang tua angkatnya yang seharusnya untuk kebutuhan masa tuanya. Akhirnya Steve memikirkan ini semua. Setelah 1 semester di sana, Steve memikirkan apakah kuliah di Red College akan memberikannya tujuan hidup yang lebih baik. Kemudian Steve memutuskan untuk drop out di universitas mahal tersebut. Sebenarnya Steve hanya berhenti dari kelas wajib yang memakan banyak biaya, terlebih lagi Steve beranggapan bahwa kelas wajib tidaklah menarik dan membosankan. Ia lalu mengambil kelas kaligrafi di Red College. Steve akhirnya jatuh cinta dengan kaligrafi karena alasan sebuah seni indah yang menakjubkan. Perekonomian Steve pada waktu sangat sulit, bahkan ia tidak mempunyai kamar kos dan hanya menumpang di rumah salah satu temannya. Bahkan untuk membeli makanan saja, ia harus mencari botol bekas kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang. Namun Steve sangat menikmatinya dan menganggap itu semua kehidupan yang normal, walaupun sebenarnya sangat menyedihkan. Setelah sekian lama mempelajari ilmu kaligrafi,
Steve kemudian kembali berpikir apakah ilmu kaligrafi yang ia kuasai akan bermanfaat di kemudian hari. Namun pertanyaan tersebut terjawab 10 tahun kemudian. Pada saat itu Steve sedang mendesain Mac atau PC Macintosh, ilmu kaligrafi sangat berguna untuk mendesain itu semua. Steve Jobs mengatakan jika ia tidak mengambil kelas kaligrafi, mungkin desain PC Mac tidak memiliki huruf-huruf indah yang luar biasa seperti sekarang ini. Pada usia Steve Jobs beranjak ke 20 tahun, ia mengajak temannya Steve Wozniak untuk mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Mereka berdua memutuskan untuk membuat perusahaan teknologi karena mereka mempunyai hobi yang sama yaitu mengotak-atik komputer. Di sisi lain juga mereka berdua ingin mengubah dunia dengan teknologi. Kemudian mereka mendesain sebuah logo yang unik di mana sebuah Apple yang tergigit. Dengan ambisi dan kerja keras, lahirlah sebuah perusahaan kecil yang diberi nama Apple Computer Co. Setelah mendirikan perusahaan tersebut, mereka berdua lalu mengeluarkan produk PC pertama mereka seharga $666. Ada kisah unik dari harga 666 di mana angka tersebut dipilih dari nomor telepon Wozniak yang berakhiran 6666. Produk pertama mereka meledak dan sangat laku di pasaran. Pada rentang waktu tahun 1977 sampai tahun 1980, Apple mengeluarkan produk kedua dan ketiganya yang diberi nama Apple II dan Apple III. Namun produk turunan tersebut tidak sukses dari sebelumnya. Walaupun begitu, Jobs dan Wozniak serta Apple terus konsisten dan semakin memperdalam bidang pengembangan tersebut demi mewujudkan impian mereka. Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya Apple berkembang dengan pesat. Yang awalnya hanya memiliki 2 karyawan, pada saat itu telah memiliki 4.000 karyawan untuk membantu perkembangan Apple. Nilai perusahaan Apple juga terus mahal yang pada waktu itu menembus harga $2 miliar. Dengan perkembangan Apple, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari seseorang untuk menjadi pemimpin baru dengan alasan bisa mendapatkan ide-ide yang baru pula. Akhirnya Steve Jobs mengajak John Sculley dari Pepsi Cola untuk memimpin Apple. Hanya butuh 1 tahun, Apple kembali meluncurkan produk baru yang diberi nama Apple Lisa yang mempunyai teknologi terbaru canggih. Akan tetapi produk tersebut tidak terlalu disambut oleh pasar. Apple kemudian lebih berinovasi, pada tahun 1968 Apple meluncurkan komputer pertama mereka yang disebut Macintosh. Akan tetapi, sebuah nasib sial dirasakan oleh Steve Jobs, ia justru dipecat oleh perusahaan yang notabene ia dirikan dari awal akhirnya mencapakan dirinya. Sungguh bentuk pemecatan tersebut dianggap sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Akan tetapi, menurut Dewan Direksi selaku para pemegang saham menilai Steve Jobs terlalu keras kepala dan sulit diatur. Hidup tak berhenti. Keadaan Steve pada waktu itu sangatlah menyedihkan, ia benar-benar frustasi yang sempat berpikir untuk melarikan diri dari Silicon Valley, kawasan pusat teknologi yang ada di AS. Namun Steve Jobs mengambil pelajaran yang sangat berharga dan menilai itu semua adalah kehidupan yang normal. Ia juga berpikir bahwa hidupnya tidak akan habis sampai di sini. Hidupmu ada batasnya, jangan sia-siakan hidupmu untuk terus hidup dari orang lain. Berbekal segudang pengalaman, Steve Jobs kembali bangkit dan mendirikan perusahaan baru bernama Next. Perusahaan ini fokus di bidang yang sama dengan Apple. Di perusahaan Next yang merealisasi ide-ide emas yang sebenarnya ide tersebut diperuntukkan untuk Apple, namun sangat disayangkan Apple justru telah menendangnya keluar terlebih dahulu. Tidak hanya perusahaan Next, ia juga mendirikan perusahaan animasi yang diberi nama Pixar. Kesuksesan Pixar dalam dunia animasi pun cukup tinggi, bahkan film-film karya Pixar beberapa kali memenangkan ajang Academy Award yang bergengsi. Dengan perkembangan Next yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Steve Jobs, hal ini membuat Apple terancam dan memutuskan untuk membeli Next. Setelah akuisisi Next sukses, banyak teknologi Next yang diterapkan pada Apple, terutama produk Next Step yang berkembang jadi Mac OS X. Salah satu alasan kenapa Steve Jobs dikeluarkan oleh Apple yaitu karena Steve keras kepala yang menyebabkan kesempatan Apple untuk menjadi penguasa di bidang komputer pribadi sirna. Hal ini dilatar dibelakangi keengganan Steve Jobs memberikan kebebasan campur tangan kepada perusahaan lain untuk mengembangkan komputer Macintosh. Diangkat kembali menjadi CEO Apple. Lambat laun perusahaan Next mulai menunjukkan dominasinya di bawah Apple dengan menjadi jantung bagi produk-produk yang dikeluarkan Apple. Di sisi lain juga pemimpin Apple pada waktu itu kinerja dinilai buruk untuk masa depan Apple itu sendiri.
Hal inilah menjadi pertimbangan para direksi untuk mengangkat kembali Steve Jobs untuk memimpin perusahaan Apple. Setelah resmi kembali menjadi CEO Apple pada tahun 1997, Steve Jobs langsung mendobrak perusahaan Apple dengan merilis produk unggulan seperti iPhone, iMac, iPod, iCloud, iOS, iPad, dan MacBook dan mendominasi pasar dunia hingga saat ini. Steve Jobs mengatakan bahwa keberhasilan yang ia raih salah satunya berawal dari tendangan dirinya dari Apple. Steve kemudian menganggap jika dulu dirinya tidak dipecat oleh Apple, kemungkinan produk-produk Apple seperti sekarang tidaklah ada. Karena dari kejadian itulah Steve Jobs lebih memahami konsumen.